Sudah ini sih untuk suaranya. Coba. Dengung. Gunah itu ya. Nanti gimana? Dengar suaranya dengung atau gimana? Atau Kedengeran. lemah atau enggak kan ya aman ya? Oke. Aman. Nah, apa, kita lanjut aja ya. Oke. Gimana tadi? Oke, kita ketemu lagi di sesi kedua untuk SIG Batch 4 ya. SIG Batch 4, insya Allah hari ini pembahasannya lumayan menarik. Bukan lumayan, sangat menarik ya, sangat menarik. Bahas SEO ya. Mudah-mudahan nanti ya, Mas Yusuf bisa sharing mengenai SEO ini lebih dengan dalam lebih komprehensif ya. Nanti teman-teman juga bisa bertanya sepuasnya, nggak sepuasnya juga sih, sekuat Mas Yusuf sambut jawabnya sampai kapan nanti. Insya Allah kita akan bahas sedalam-dalamnya mengenai SEO ini. Nanti seperti biasa untuk sesi kedua ini juga sudah direkam ya, sudah saya rekam, recording, nanti rekamannya akan diupload di member area. Jadi nanti yang udah yang ketinggalan teman-teman yang baru join juga bisa uh, nonton rekamannya. Lalu uh, nanti mohon ya ini mumpung ini kita masih nggak begitu banyak ya yang live, yang ikutan live untuk ini. Jadi kalau bisa dimanfaatin ya, kayak seperti Pak Halim kemarin ya, bisa manfaatin kondisinya, jadi bisa bertanya lagi dari makanya nih sebenarnya seharusnya sebelum live kita bisa udah siapin nih kita mau ada permasalahan apa, jadi enak nih biarpun agak-agak nyerempet nggak terlalu tentang materi, seenggaknya kita live ini bisa ada manfaatnya lah buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan nanti kalian bisa manfaatin ini, bisa bertanya, dan Mas Yusuf bisa jelasin dengan pengalaman dia. Nanti ya maksudnya ya bisa diambil lah ilmunya sedalam-dalamnya. Oke, biar nggak panjang lebar, kita langsung aja mulai. Mas Yusuf bisa dicoba share screen, kita tes dulu. Oke, siap. Oke, sudah. Oke, sudah kelihatan ya semuanya untuk ininya. Kelihatan ya. Sip. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi. Silakan Mas Yusuf untuk memulai sesi kedua ini dari SIG Batch 4, pembahasan mengenai pesta SEO Instagram. Ya, silakan Yan. Oke. Terima kasih Kang Saiful. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Sekolah FEG ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, untuk all shop-nya dan untuk akun publiknya juga gitu. Ini kita tentang membahas tentang SEO Instagram ya. Langsung saja, ini tentang SEO Instagram ya. SEO Instagram ini yang biasa ya. Ini yang biasa. Nah, ini untuk pengertian SEO Instagram adalah kata kunci atau keyword agar mudah dicari di pencarian panel Instagram. Nah, ini untuk pengertian SEO Instagram. Untuk manfaatnya SEO Instagram, yang satu mudah ditemukan ya. Mudah ditemukan, yang kedua selalu tampil di pencarian Instagram. Nah, jadi kata kunci atau keyword agar mudah dicari di pencarian panel Instagram. Nah, maksudnya di sini sebentar. Ketika kita sedang mencari atau klien ya atau calon customer kita sedang mencari produk yang dibutuhkan, misalkan celana jeans. Nah, ini maka akan tampil di pencarian Instagram. Nah, ini di panel Instagram ya. Nah, itu
manfaatnya dari SEO Instagram, mudah ditemukan, selalu tampil di pencarian Instagram. Nah, untuk langkah-langkah SEO Instagram ini, yang pertama tentukan nama username yang unik ya, sesuai target pasar Anda. Yang kedua, membuat di awal kata untuk username bisa dengan top hashtag ya. Nah, tentukan namanya dulu ya. Kalau misalkan mau nama brand, yang pertama untuk di akun utamanya nggak apa-apa. Nah, itu nanti dipasangnya untuk SEO-nya di name ya, nickname ya, yang di sini nih. Bentar. Nah, ini username ya, boleh menggunakan keyword atau kata kunci. Kalau name juga boleh. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan nama brand, tulisnya di sini ya. Untuk di akun utamanya begitu. Misalkan namanya apa gitu. Cireng atau Cireng Cloud atau apa username-nya. Nah, ini name-nya harus menggunakan kata kunci. Lalu yang kedua, membuat di awal kata untuk username bisa dengan top hashtag ya. Nah, kita riset dulu, misalkan kita menjual celana. Ya. Nah, ini bisa dijadikan kata kunci. Ya. Celana jeans. Nah, misalkan kita menambahkannya dengan celana jeans ID, terus celana jeans .co misalkan ya. Nah, celana jeans cowok bisa, celana jeans Indo. Nah, itu berbagai macam ya. Nah, ini untuk di top hashtag ya. Kalau kita mau menggunakan username dengan top hashtag gitu. Jadi kita riset dulu sesuai produk yang kita jual gitu. Lalu ya, nah ini untuk rumus SEO Instagram ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ini rumusnya gitu. Nah, untuk rumus yang pertama adalah BK ya. Buying keyword. Nah, buying keyword ini meliputi produsen, agen, reseller, distributor, jual beli, supplier, grosir, toko, pabrik, sedia, harga, dan lain sebagainya. Nah, ini pasti timbul pertanyaan, Mas, gimana kalau misalkan saya ini sebagai seorang reseller atau dropshipper? Ya nggak apa-apa gitu. Kita tulis aja, grosir, celana cowok gitu. Pokoknya harus menggunakan buying keyword ya. Nah, nanti ada tujuannya masing-masing. Sebentar. Nah, ini untuk yang pertama ya, buying keyword. Lalu yang kedua adalah kata kunci ya. Kata kunci meliputi minimal 2 kata dari kata kunci target. Contoh celana jeans atau misalkan kemeja pendek. Nah, ini bisa dicantumkan di nickname juga ya. Atau dibuat dengan nama username. Nah, di sini name ya. Di name untuk kemeja pendek bisa ya. Terus di sininya juga bisa kemeja pendek cowok misalkan gitu. Nah, nanti teman-teman menganalisanya seperti apa gitu. Misalkan calon buyer atau calon customer akan mengetik celana pendek distro. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus analisa dulu gitu. Lalu, nah tadi untuk kata kunci ya, untuk kakak ya kata kunci. Celana jeans, celana pendek, kemeja pendek, kemeja panjang, nah itu kata kuncinya. Lalu KT ini kota target ya. Kota target. Kata kunci meliputi minimal 2 kata dari kata kunci target ya, yang digabungkan dengan kota ya, kota tertentu. Misalkan celana jeans Bandung ya. Celana jeans Bandung. Celana jeans Bandung. Nah, ini akan membidik orang-orang yang sedang mencari yang di lokasi Bandung aja gitu.
Misalkan kemeja cowok atau kemeja flanel ya, kemeja flanel Bandung. Nah, orang-orang yang mencari, yang sedang mencari kemeja flanel ini yang di wilayah Bandung, maka akan tampil ya. Maka akan tampil gitu. Jadi penggabungan KK dengan KT gitu ya. KK ini kata kunci, terus ini lokasinya, kota targetnya gitu. Lalu bisa digabungin juga dengan buying keyword gitu. Misalkan grosir kemeja flanel Bandung gitu. Itu bisa. Atau ini untuk lokasi ya. Ini untuk lokasi, jadi BK ditambah KK ditambah KT ya. Grosir kemeja flanel Bandung ya. Kalau misalkan kota targetnya nggak ada, jadi grosir kemeja flanel gitu. Oke. Lalu untuk tujuan SEO ya. Nah, tujuan SEO ini misalkan statusnya produsen atau distributor ya. Nah, tujuan membuat SEO ini apa? Yang pertama, apakah teman-teman mau mencari reseller, atau mencari dropshipper, atau mencari customer biasa, atau mencari yang lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman sebagai handmade lah gitu ya, produksi sendiri gitu. Jadi tentukan dulu tujuannya gitu. Setiap membuat SEO tujuannya apa dulu nih, membidiknya mau customer biasa atau mau mencari reseller ya, atau mau mencari dropshipper. Mas gimana kalau misalkan saya mau mencari reseller gitu ya, atau dropshipper. Nah, kita misalkan kita menjual kemeja ya. Nah, kita tulis di sini kan ada rumusnya. Di sini rumusnya BK, buying keyword ya. Nah, di sini ada supplier juga ya, termasuk supplier juga. Supplier kemeja cowok gitu. Jadi penggabungannya BK dengan KK. Nah, nanti kita di pencarian Instagram, supplier kemeja cowok. Nah, ini banyak ya. Nah, ini ada akun saya juga. Nah, ini juga ada akun saya juga. Oke. Ini terdiri dengan BK dan KK ya. Grosir kemeja pria. Nah, kan Mas ngetiknya nggak harus rapet gitu. Jadi ada spasinya. Oke, supplier kemeja cowok. Oke. Nah, ini ada akun kita juga ya. Tuh. Sama yang tadi ya. Guys, maaf. Nah, ini 1, 2, ini akun kita. Nah, ini Scholar Store tadinya udah dibuat, cuman lupa aksesnya. Kita buat juga, ini di sini ada akun saya juga. Nah, ini akan tampil juga gitu. Akun-akun cloningannya. Gambarnya lepas. Oh, maaf. Udah kelihatan? Udah. Nah, ini nanti ketika misalkan, nah ini kan rapet nih, ya. Maksudnya nggak tanpa spasi gitu ya, tanpa spasi. Supplier kemeja cowok. Nah, itu bisa juga gitu. Pokoknya analisa dulu ya. Analisa dulu calon customer kita mau mengetik apa gitu ya. Jadi tepat sasaran lah gitu. Nah, ini untuk tujuan SEO-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita statusnya ingin mencari reseller, kita harus pakai apa nih di rumus SEO-nya gitu ya. Kalau misalkan kita mencari dropshipper, kita apa nih memakai rumusnya gitu ya. Terus lalu kalau misalkan mau mencari customer biasa, nah kita pakai apa gitu. Rata-rata kalau misalkan customer biasa hanya gini aja nih, kemeja pendek gitu. Terus
celana jeans Bandung ya. Jadi belinya maunya 1 atau 2 piece aja gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk yang ordernya partai atau belinya banyak itu rata-rata menggunakan kata kuncinya menggunakan BK, buying keyword. Jadi produsen, agen, reseller, distributor ya, dan supplier, grosir. Nah, itu pakai semua gitu. Oke, itu untuk SEO Instagram yang biasa ya. Jadi kita pelajari dulu untuk rumus SEO-nya. Jadi nggak rumit lagi gitu, nggak harus memikirkan oh apa nih kata kuncinya yang tepat gitu. Kalau kita sudah menguasai dan paham rumus SEO ini, insya Allah pasti paham membuat username atau nickname gitu. Lalu SEO hipnotis Instagram ya. Nah, di sini apa itu SEO hipnotis? Tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor ya, atau sesuai produk, tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda dengan yang sama ya. Nah, di sini maksudnya apa ya? Maksudnya kita menjual dominan kemeja cowok gitu ya, seperti saya ini menjual dominan cowok ya. Rata-rata kemeja ya, rata-rata kemeja. Dominannya kemeja. Nah, dari produk-produk ini ada celana gitu ya, ada celana pendek, ada celana batik, ada kemeja motif, ada jaket, ada kemeja warna-warni misalkan gitu, ada kemeja kerja, ada kemeja kotak-kotak, kemeja flanel, kaos. Nah, ini semua bisa dijadikan untuk kata kunci ya. Jadi jangan terlalu fokus ke kemejanya aja gitu. Jadi kita menggunakan kata kunci yang lain gitu. Itu untuk penjelasan SEO hipnotis ya. Jadi tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor atau sesuai produk ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Kalau misalkan kita menjual dengan berbagai produk ya, tapinya untuk satu supplier ya, jangan jangan maklar lah. Maklar jadi artinya semua supplier ditampung oleh dia gitu. Jadi itu rumit banget. Nah, itu nanti ada di bab selanjutnya. Nah, tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama. Nah, niche-nya cowok ya, niche-nya cowok itu juga sama gitu. Jadi ketika mereka sedang mencari misalkan batik, dia mencari batik ya. Nah, ini akan tampil gitu. Sedangkan saya menjual kemeja dominan ya. Tapi di sini saya menggunakan kata kunci batik, maka mereka akan ke sini ya. Setelah itu batiknya hanya beberapa aja untuk pelengkap. Nah, gitu. Nantinya kan enggak hanya batik aja yang dibeli. Bisa kemeja, bisa celana, bisa kaos gitu. Jadi niatnya beli 1 jadi 4 gitu. Lalu tujuan SEO hipnotis ya. Tujuan SEO hipnotis ini yang pertama, calon buyer atau cabuy atau user akan datang dari 2 arah SEO yang berbeda. Yang kedua, cabuy atau calon buyer akan membeli produk secara kebetulan. Nah, itu yang barusan kita jelaskan untuk berdua ya. Nah, cabuy ini yang pertama ini, jadi ketika mereka sedang mencari kemeja ya, terus satu orang mencari kemeja, satu orang mencari batik, nah semuanya akan masuk ke SEO kita, ke akun Instagram kita gitu. Jadi mereka kebidik dari 2 arah gitu yang berbeda gitu. Nah, lalu perbedaan SEO hipnotis ini, yang pertama SEO hipnotis menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama. Ya, ini untuk SEO hipnotis perbedaannya. Kalau misalkan SEO biasa menggunakan kata kunci satu jenis ya. Jadi satu aja gitu, enggak bercabang lah gitu. Tapi ini sama gitu. Ini kalau misalkan SEO hipnotis ini yang berbeda gitu ya. Kalau SEO biasa hanya kata kuncinya ya yang satu jenis aja, kemeja aja udah gitu. Walaupun dia menjual celana gitu kan, menjual kaos,
Tapi dia membidiknya hanya orang-orang yang sedang mencari kemeja aja gitu, karena dia menjual dominannya kemeja gitu. Dia tidak memakai SEO hipnotisnya. Nah, lalu contoh SEO hipnotis ini, nah tidak menggunakan kata kunci yang berbeda, ya yang sama dengan kompetitor ya. Nah ini nih akun yang tadi saya menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama. Nah ini batik cowok, di sini ada kata batiknya ya, ada kata batik juga. Nah ada kata batik, nah ini juga batik cowok ya. Nah ini satu, ini satu. Jadi manfaat SEO hipnotis ini semua target market ya dengan niche yang sama akan terbidik. Gitu. Jadi dari dua arah pun bisa gitu. Orang yang mencari batik, orang yang mencari kemeja akan ke akun Instagram kita. Nah lalu contoh SEO Instagram ya. Ini yang biasa ini. Nah ini kemeja cowok. Kemeja cowok. Nah pasti akan keluar nih. Contoh SEO Instagram yang biasa ya. Kalau contoh SEO hipnotis Instagram yang barusan ya, batik cowok ya. Padahal saya dominan menjual kemeja cowok, tapi kita menggunakan kata kunci yang berbeda ya, tapi niche-nya sama gitu. Nah ini contoh untuk SEO hipnotis Instagram ya. Lalu analisa SEO Instagram ya. Nah ini analisanya ya. Hanya orang yang mencari kemeja. Jadi kalau misalkan kita fokus dengan satu kata kunci aja ya, walaupun kita menjual berbagai macam barang di satu supplier, kalau misalkan kita sebagai dropshipper atau reseller, nah kita hanya fokusnya di satu kata kunci aja, ya udah begini, orang-orang yang mencari kemeja aja gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ini analisa SEO hipnotis Instagram. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kata kunci yang berbeda, artinya niche-nya sama gitu ya. Nah, orang yang mencari kemeja datang. Orang yang mencari batik juga datang. Orang yang mencari flanel juga datang. Orang yang mencari celana juga datang. Orang yang mencari kaos juga datang. Orang yang mencari jaket Levi's juga datang gitu. Nah, ini closing. Maksudnya ketika mereka tahu akun Instagram kita dan akan kontak ke WA, nomor WA kita, nah itu bisa jadi closing. Nah, ini untuk akun utamanya. Akun utamanya tetap aja gitu ya, tetap memakai nama brand ya, memakai nama brand, terus di name-nya menggunakan kata kunci ya, menggunakan kata kunci juga gitu. Jadi untuk nama brandnya ada, kata kuncinya pun ada. Nah ini manfaatnya, yang pertama bisa menjadi followers ya, 2 langganan, 3 dropshipper, 4 reseller. Nah ini teman-teman harus membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 akun Instagram ya, atau bisa lebih gitu, bisa lebih lah. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan semua SEO-nya, teman-teman bisa menguasai atau mengepung market ya, market business teman-teman gitu yang dijual gitu. Jadinya dari SEO teman-teman udah menang ya, kita udah menang. Nah, tinggal dioptimasi semua masing-masing akun Instagramnya gitu. Nah, lalu untuk kesalahan membuat SEO ya. Yang pertama, membuat username dan nickname-nya sama. Nah, ini yang pertama nih kesalahannya nih. Gimana? Maksudnya gimana nih? Nah, misalkan ini username. Ini username ya. Terus name-nya sama kayak gini juga. Nah, ini kesalahan nih. Bener sih bener, cuman marketnya dikit gitu. Marketnya dikit, kagak luas. Jadi orang-orang yang mencari supplier aja gitu. Orang-orang yang mencari supplier aja. Nah ini kesalahan. Kalau bagi saya ini kesalahan. Karena marketnya nggak luas gitu. Hanya orang-orang tertentu aja gitu. Nah ini kesalahannya yang pertama. Buat username dan nickname yang sama. Sama ya. Terus yang kedua,
tidak menganalisa user akan mengetik apa yang sedang dicari di pencarian Instagram. Nah, ini kesalahan juga. Jadi teman-teman disarankan untuk teman-teman menganalisa dulu ya. Misalkan nanti customer mau ngetik apa nih, gitu. Madu. Nah, begini misalkan gitu. Terus jual madu. Gitu. Jadi teman-teman harus menganalisanya dulu. Kalau misalkan nggak menganalisa, nah itu salah besar gitu. Jadi nggak bakalan akun kita nggak ada di pencarian Instagram gitu. Nah ini untuk kesalahan membuat SEO ya. Nah manage atau konsep SEO hipnotis dan SEO biasa. Nah ini teman-teman harus download dulu ya. Download Xmain di Google ya. Download. Nah kalau udah download sini kan ada nih. Download. Ini. Nah, nanti teman-teman ke member area, nah di sini bisa di-download dulu ya. Nanti teman-teman ke member area. Nah, di sini ada download konsep SEO ya. Nah, ini nanti kita download. Nah, ini untuk konsepnya seperti ini. Bukan yang ini nih. Salah. Nanti kita contohkan. Bentar. Oh, ini akun publik. Nah, ini. Nah, ini untuk konsepnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat ya. Jadi nggak harus mikir lagi gitu. Nah, misalkan ini saya jelaskan, ini konsep SEO satu ya, make up. Contohnya make up gitu. Nah, misalkan teman-teman punya 10 akun Instagram ya. Kita bagi 5 akun, username SEO-nya hipnotis ya, username. Nah, username-nya pakai rumus apa nih? BK, buying keyword ya. Nah, ini jualan lipstick ID, distributor ya. Distributor lipstick Indo, agen lipstick hemat, supplier lipstick oke misalkan. Nah, ini. Terus dari 5 akun ini misalkan sudah dibuat username-nya ya. Nah, ini name-nya supplier make up, supplier kosmetik, agen kosmetik, jual kosmetik, jual make up. Nah, misalkan. Nah, ini 5 akun. 5 akun, username SEO hipnotis ya. Rumusnya seperti ini, buying keyword. Name SEO-nya seperti ini ya. Bisa buying keyword juga atau BK atau kata kunci ya, kakak ya, atau kata kunci juga bisa. Nah, nanti teman-teman bisa disesuaikan lah gitu ya. Nah, terus untuk 5 akun lagi, teman-teman username-nya SEO hipnotis, mau pakai SEO hipnotis. Nah, rumusnya KT, misalkan kota target, jual lipstick Surabaya, distributor lipstick Surabaya. Ini untuk yang di Surabaya misalkan. Terus agen lipstick Surabaya, supplier lipstick Surabaya. Nah, itu untuk SEO hipnotisnya. Nah, ini untuk name SEO biasanya apa gitu. Apakah mau disamakan atau mau pakai kata kunci aja gitu. Jual apa namanya? Misalkan jual kosmetik atau jual apa gitu ya. Kalau sesuai produk yang teman-teman jual gitu. Nah, ini untuk 10 akun Instagram. Teman-teman bisa disesuaikan. Jadi nggak susah lagi gitu. Kalau kita punya konsep kayak gini, kita mau bikin apa juga enak gitu untuk Instagram gitu, dari rumusnya, dari username, SEO. Nah, untuk pakai apa aja, mau SEO hipnotis, mau username-nya mau dikasih 2-in-1, 3-in-1 nantinya gitu di materinya nanti.
mau dikasih SEO biasa, mau dikasih SEO brand plus 2-in-1 hipnotis. Nah, nanti di sini bisa. Nah, nanti di sini bisa diedit-edit pokoknya. Oke. Nanti tinggal download ya. Nah, lalu cara simpel mengetahui klien datang dari SEO hipnotis. Nah, ini biasanya kita kan nggak tahu nih. Nah, ini tanyakan kepada Cabu yang masuk ke kontak kita. Nah, misalkan datang dari WhatsApp ya, dari WA. Nah, itu kita tanya, Mbak atau Mas, tahu info dari toko kita ini di akun Instagram mana gitu. Nah, terkadang juga itu yang pertama, yang kedua bisa customer itu men-screenshot ya, screenshot foto produknya dengan username juga gitu. Jadi kan nanti di foto produknya ini ya, di foto produknya ini nanti kan ketahuan nama username-nya gitu. Di screenshot, dikirim gambarnya ke kita gitu. Nah, itu akan ketahuan ya. Nah, itu cara simpelnya. Berarti SEO kita benar gitu. Lalu 2-in-1 SEO dan SEO hipnotis Instagram. Ya. Pengertian dari 2-in-1 SEO dan SEO hipnotis ya. Ini syaratnya setiap kata kunci pisahkan dengan koma ya. Lalu dengan hashtag optimasi. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini bisa dari hashtag juga ya, kalau mau pakai ya, misalkan kemeja, dari hashtag optimasi. Nah, hashtag optimasi ini jangan sampai kelewat ya. Nah, itu dengan hashtag optimasi. Kalau untuk dengan koma, kayak gimana? Nah, ini 2 ya. Misalkan kemeja, kaos. Nah, ini bisa dengan koma ya. Nah, itu dengan koma. 2-in-1 SEO biasa membuat 2 kata kunci utama sekaligus di name ya. Di name di sini maksudnya. Nah, ini di name ya. Membuat 2 kata kunci kemeja cowok gitu ya. Nah, itu untuk 2-in-1 SEO biasa ya. Misalkan kemeja, kita ngejual kemeja dan kaos gitu. Kemeja, kaos, cowok gitu. Oke. 1, 2 ya. 2 kata kunci. Kemeja dan kaos. Nah, ini kemeja ini dari optimasi hashtag dan kaos ini juga dari optimasi hashtag gitu. Nah, ini untuk kemeja. Ini kaos. Tuh, gitu. Kalau kita menjual 2 produk ya, 2 jenis ya. Lalu untuk 2-in-1 SEO hipnotis ya, membuat 2 kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama di name ya. Ini di name juga ya. Di name juga. Ini bedanya dengan hipnotis. Kalau teman-teman tahu polanya SEO hipnotis dengan SEO biasa, insya Allah pasti paham. Nah, ini untuk contohnya ya. Contoh 2-in-1 SEO. Ini kemeja batik. Ya. Kemeja, batik. Cowok bisa juga gitu. Lalu contoh 2-in-1 SEO hipnotis. Nah, kaos cowok. Nah, misalkan kaos cowok nih. Kaos cowok, orang-orang yang sedang mencari kaos cowok. Nah, ini tampil juga ya. Ini akun kita juga gitu. Nah, tuh ya kan. Kita pakai 3-in-1 ini. Batik, kemeja, kaos cowok. Ya, 3-in-1 dan menggunakan kata kunci kakak ya, rumus yang tadi dijelaskan. Nah, yang kakak ini nih yang rumus. Nah, ini kata kunci. Ya. Oke.
itu kalau misalkan mereka menggunakan mengetik kaos cowok gitu. Nah, itu contoh 2-in-1 SEO. Terus apalagi SEO brand plus SEO Instagram biasa ya. Nah, pengertiannya untuk SEO brand plus SEO Instagram biasa, syarat pisahkan dengan tanda garis ya, garis lurus ke atas gini, tanda garis atau bawah ya. Nah, kayak gini dipisahinnya gitu ya. Nah, SEO brand plus SEO biasa. Nama brand digabungkan dengan SEO lalu dipisahkan dengan tanda garis ya. Misalkan nama brandnya apa gitu ya. Misalkan nama brandnya kacang terus apa namanya, tanda garis. Nah, ini kata kuncinya ya. Misalkan gamis apa ya, gamis cewek. Nah, gitu pisahinnya. Nah, ini contohnya, contoh SEO brand plus SEO Instagram biasa. Ya, ketika mencari gamis kasual, maka akan tampil ini. Nah, ini nama brandnya, ya, nama brand yang merah. SEO kata kuncinya gamis kasual, gamis syar'i kasual. Pokoknya setiap orang mengetik ya atau ada kata kasual atau gamis, maka akan muncul semuanya nih yang menggunakan kata kuncinya gamis atau kasual ya, walaupun satu kata aja gitu. Nah, di sini misalkan nih gamis kasual. Banyak ya, macam-macam gitu. Kalau misalkan nanti mereka langganannya mengetik dengan dobu atau apalah gitu ya. Nah, pastinya akan muncul gitu. Ya. Nah, ini kalau misalkan di tampilan handphone ya. Karena format pencarian di Instagram itu beda dengan di PC juga gitu. PC dengan handphone. Berbagai perangkat juga beda gitu. Nah, terus yang bawah ini nama brand ya. Nah, misalkan nih contohnya nama brandnya bawang terus kemeja cowok gitu. Terus bawang ini nama brand ya. Bawang ini nama brand terus kemeja cowoknya kata kunci gitu. Nah, itu bisa digabungkan gitu dengan tanda seperti itu. Oke, terus selanjutnya SEO brand plus SEO hipnotis Instagram. Nah, pengertian SEO brand plus SEO hipnotis Instagram syarat sama juga syaratnya. Nah, untuk SEO brand plus SEO hipnotis Instagram, nama brand digabungkan dengan SEO lalu dipisahkan dengan kata garis ya, sama ya. Gunakan satu kata kunci berbeda dengan niche yang sama gitu. Nah, misalkan kita menjual gamis kasual. Nah, di sininya hijab ya, hijab cewek atau hijab trendy gitu. Kan ini masih satu niche gitu, satu niche. Jadi nggak selalu kita menggunakan rumus atau kata kunci sesuai produk kita gitu. Kalau misalnya kita menjual gamis, kita pakai aja kata kunci yang lain gitu. Hijab. Nah, ini akan membidik orang-orang yang sedang mencari hijab gitu. Nah, itu pengertian SEO brand ya, dengan SEO hipnotis Instagram. Nah, contohnya SEO brand, SEO hipnotis Instagram, gunakan satu kata kunci berbeda ya, dengan niche yang sama ya, pengertiannya itu tadi. Terus ganti jilbab, di sini diganti nih jilbab, bukan gamis. Nah, ini dia formalitas pokoknya 100% ini ke gamis kasual ya. Tapi kita ganti dengan jilbab ya. Nah, ini tandanya seperti ini gitu. Lalu SEO brand plus 2-in-1 SEO Instagram. Nah, ini syaratnya juga sama ya. SEO brand ini plus 2-in-1 SEO biasa. Nama brand digabungkan dengan SEO lalu dipisahkan dengan
sama seperti ini ya, garis tanda bawah, tanda garis atas bawah ya, lurus. Gunakan 2 kata kunci. Nah, misalkan ini fat cloth, terus garis kemeja cowok gitu. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan SEO brand 2-in-1 SEO Instagram ya. Nah, ini pakai ini juga, rumus juga kan. Pakai rumus yang tadi juga gitu. Nah, yang penting ini teman-teman harus pelajari polanya ya, pola SEO-nya gitu. Dari SEO biasa ya, terus SEO hipnotis, terus rumusnya, nah, terus 2-in-1-nya, 3-in-1. Nah, itu insya Allah pasti bisa gitu. Karena mudah kok. Lalu SEO brand plus 2-in-1 SEO hipnotis Instagram ya. Nah, ini sama SEO brand 2-in-1 hipnotis Instagram, syarat menggunakan ini juga ya, tanda garis SEO brand plus 2-in-1 SEO hipnotis. Nama brand digabungkan dengan SEO lalu dipisahkan dengan tanda garis ya. Bisa juga. Terus gunakan 2 kata kunci yang berbeda dengan list yang sama ya. Contohnya ini. Brandnya Fat Cloth, terus kaos tanda garis, terus kaos, terus batik gitu. Memang muncul kok pasti. Banyak kok orang-orang yang seperti ini. Nah, ini bisa diaplikasikan atau digunakan ke akun-akun Instagram teman-teman gitu. Teman-teman yang penting tahu dulu ya polanya. Lalu SEO kombinasi ya. Penjelasan SEO kombinasi. SEO kombinasi terbagi menjadi 2 ya. Menggunakan kata kunci ajakan, informasi, kumpulan tentang di sini tempat, aneka tips, hobi dan konten. Yang kedua, menggunakan 2-3 kata kunci dan dipisahkan dengan tanda koma ya, garis lurus, titik, garis miring, dan ya. SEO kombinasi terbagi menjadi 2. Nah, ini untuk apa ya? Bisa juga untuk akun publik ya, bisa juga untuk akun publik. Nah, ini menggunakan kata kunci ajakan, informasi, misalkan informasi ini kan ada tentang hijab ya, tentang hijab. Nah, ini ada kan di sini tentang hijab. Nah, kalau misalkan untuk all shop kayak gimana? Kemeja cowok di sini gitu. Sama gitu ya. Untuk all shop dengan akun publik gitu ya. Yang penting satu ini menggunakan kata kunci ajakan, informasi, terus kumpulan ya khusus gitu. Terus tentang digabungkan ya di sini tempat, aneka tips, hobi dan konten. Nah, kalau ini kayak gimana contohnya? Kalau yang nomor 2 ini menggunakan 2-3 kata kunci dan dipisahkan dengan tanda koma yang seperti ini. Misalkan kemeja, kaos, celana, gitu. Nah, ini memakai optimasi hashtag juga semua. Satu kata ya. Celana, kaos, kemeja gitu. Nah, ini kan digabungkan pakai garis miring. Nah, kalau dan gimana kalau dan? Kalau dan misalkan saya kebanyakan di akun publik ya. Misalkan aneka masakan dan kue gitu. Jadi nanti orang yang mengetik kata kue atau masakan ya akan tampil gitu. Nah, ini digabungkan dengan dan. Nah, contoh SEO kombinasi. Nah, ini contohnya seperti tadi, tentang muslimah di sini. Kajian muslimah di sini. Info JKT. Video dakwah di sini. Resep masakan di sini. Kumpulan nasihat muslimah. Nah, itu untuk contoh akun publik ya. Kalau untuk akun all-shop, jual baju anak di sini. Nah, ini bisa juga gitu ya. Jadi mengajak seseorang untuk melihat
baju anak gitu ya, karena di sini tempat akun yang menjual baju-baju anak gitu. Kaos premium di sini, gudang jilbab di sini. Nah, itu bisa juga gitu untuk akun Allshop-nya. Nah, contoh SEO kombinasi dengan tanda. Nah, contohnya nih yang tadi ya. Nah, ini garis miringnya tuh. Garis miring jilbab, garis miring gamis, garis miring dress. Nah, yang penting pakai kata kunci dengan hashtag ya, satu kata kunci. Jadi hashtag yang optimasi aja yang dipakai gitu, jilbab, gamis, dan dress. Oke, itu untuk kombinasi. Ya. Nah ini SEO kombinasi plus SEO hipnotis. Ya. Nah pokoknya ini semua tentang SEO ini ya. Semua tentang SEO ini yang penting tahu polanya tentang SEO ini dengan rumusnya. Jadi nantinya gampang. Nah, penjelasan menggunakan salah satu SEO di username atau name dengan SEO kombinasi dan SEO hipnotis ya. Contoh akun publik ya. Nah, ini username-nya nih tentang muslimah, di sini SEO kombinasi ya. Name-nya beda lagi. Video dakwah Islami SEO hipnotis. Nah, ini untuk akun publik. Jadi semua orang-orang yang mencari tentang muslimah ya, tentang muslimah cewek ya. Nah, ini kan umum, video dakwah Islam ini umum ya untuk orang-orang Islam gitu. Nah, ini umum. Nah, ini kebidik juga gitu. Jadi perempuannya dapat dan ini name-nya perempuan dan laki-laki pun dapat gitu. Nah, ini untuk contoh akun Allshop ya. Yang tadi yang barusan contoh akun publik. Kalau akun Allshop kayak gimana? Ini username-nya. Jual baju anak di sini, SEO kombinasi. Name celana anak premium ya. Nah, ini beda lagi gitu. Kalau ini untuk mengajak yang berada di untuk following kita atau dengan reach kita ya, sesuai hashtag gitu ya, yang sesuai hashtag kita cari, yang kita pakai maksudnya. Nah, ketika melihat username ini, oh jual baju anak di sini. Nah, dia akan ke akun Instagram kita gitu ya. Nah, ini orang yang mencari celana anak ya. Celana anak premium gitu. Nah, ini SEO hipnotisnya. Kalau ini bajunya ya, jual baju. Nah, ini mengandung juga nih. Mengandung rumus juga, jual baju anak. Nah, ini kan tadi ada buying keyword, jual. Nah, ini kata kuncinya baju anak. Nah, ini SEO kombinasinya gitu. Jadi 4 semuanya dipakai gitu. Nah, ini celana anak premium ya. Nah, itu untuk contohnya. Sekarang 3-in-1 SEO Instagram. Untuk penjelasan ya, sekaligus menggunakan 3 kata kunci atau keyword ya dengan isi yang sama ya. Nah, itu untuk penjelasannya ya. Contoh 3-in-1 SEO Instagram, 3 kata kunci. Nah, semuanya dipakai nih. Nah, ini sebenarnya banyak ini. Ada kemeja juga, ada jaket, ada celana. Nah, nggak kebagian, bikin lagi akun Instagram baru gitu. Nah, ini niche-nya sama kan ini. Cowok semua kan gitu. Cewek juga bisa gitu yang sedang mencari produk tersebut gitu sesuai kata kunci. Nah, ini 3-in-1. 3-in-1 semua kebidik ya. Yang mencari batik, yang mencari kemeja, dan yang mencari kaos juga gitu. Itu contoh 3-in-1 SEO Instagram. Nah, untuk SEO hipnotis Instagram ini sama sebenarnya polanya gitu. Penjelasan sekaligus menggunakan kata kunci atau keyword ya dengan niche yang sama, tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor, tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama. Nah, ini contohnya juga sama ya. Kita dominan ke kemeja ya. Nah, ini niche-nya sama, kita pakai semua SEO-nya kita pakai semua gitu. Nah, nanti kan bisa dibalik-balik. Nah, ini kaos cowok bisa jadi ke depan,
kemeja bisa jadi ke belakang, batik bisa jadi ke tengah gitu. Nah, tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor, tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda dengan list yang sama. Nah, ini listnya juga sama gitu. Oke, ini contoh 3-in-1 SEO Hypnotis Instagram. Nah, kalau tadi kan 3-in-1 SEO Instagram. Nah, itu misalkan teman-teman menjual produk ada 3 macam atau 4 macam, ditulis semua gitu ya. Nah, nanti mau membuat 3-in-1 SEO hipnotisnya, nah yang penting ada apa ya maksudnya? Ada persamaan lah. Ada persamaan yang menjalur ke produk tersebut gitu ya. Tetapi niche-nya sama gitu, cowok juga gitu. Nah, sekarang untuk ke bio Instagram ya. Nah, ini untuk penjelasan bio ya, identitas diri atau siapa Anda. Nah, ini kalau misalkan pribadi ya atau personal. Nah, bisa tuliskan tentang bakat, hobi di bio-nya gitu ya. Di sini ya di bio, sharing prestasi, nilai jual yang yang diberikan kepada calon followers, misalkan apa gitu. Berbagai tips tentang keahlian. Nah, ini untuk yang personal misalkan ya. Nah, lalu tips membuat bio, jangan banyak emoticon ya. Jangan banyak emoticon, singkat, padat, dan jelas. Rapih, awali kata dengan huruf besar, jangan huruf kecil semua ya. Nah, itu kurang enak dilihat. Cantumkan sedikit headline. Ya. Nah, misalkan, ini contohnya ada ya, kalau pakai headline ini di Valia Krim ya. Nah, ini ada headline-nya juga ya. Saya kasih krim penambah durasi dan memaksimalkan ukuran. Nah, ini. Nah, di sininya saya ada emoticon ya, walaupun banyak emoticon tapi harus rapih gitu. Nah, ini lokasinya, ini jaminan terjamin original, terus pengirimannya pakai emoticon apa, terus info ordernya seperti apa gitu emoticonnya. Jadi kan rapih gitu. Nah, ini untuk kalau misalkan teman-teman mau pakai headline ya. Nah, terus tujuan bio ya, nah ini harus sinkron nih. Harus sinkron ya. Harus sinkron dengan SEO-nya juga gitu. Ini untuk all shop ya. Produsen mencari reseller, dropshipper, misalkan distributor gitu ya. Distributor mau cari apa, reseller atau dropshipper. Nah, reseller atau dropshipper bisa cari reseller, dropshipper ya, atau distro offline. Nah, itu bisa gitu. Yang penting kita tahu tujuannya gitu ya. Nah, ini NB-nya bio harus jelas tujuannya dengan nama SEO ya. Username dan name sesuai yang Anda jalani dan niatnya seperti apa gitu. Mau dibuatnya seperti apa. Nah, kalau saya ini membuat name-nya supplier kemeja cowok gitu ya. Nah, saya tujuannya mencari reseller, dropshipper, distro offline ya. Orang-orang yang beli lusinan ke atas lah gitu. Sedangkan saya tangan kedua ya. Jadi saya dropshipper ya, bukan reseller ya. Kalau reseller kan harus nyetok gitu. Nah, kalau saya semi reseller gitu. Jadi nggak dipaksa untuk harus nyetok gitu. Nah, ini tujuannya ya. Kalau tujuannya ingin mencari reseller dan dropshipper, harus cantumkan dropship dan reseller ya. Welcome gitu, menerima dropship dan reseller. Kalau teman-teman mau membidik ya, atau tujuannya mencari reseller dan dropshipper. Nah, kalau misalkan customer biasa udah pasti gitu. Udah pasti datangnya dari mana? Bisa dari supplier kemeja cowok, dari kemeja cowok, dari kemeja ya, dari following, dari followers. Bisa juga dari hashtag ya, kalau teman-teman pakai hashtag gitu. Nah, ini tujuan bio-nya harus jelas juga ya. Jangan asal tulis bio aja gitu. Jadi tujuannya misalkan teman-teman sebagai distributor
Mau cari reseller atau dropshipper itu terserah gitu. Terus seperti saya reseller, name-nya kayak gimana, terus bio-nya cantuminnya seperti apa gitu, niatnya mau cari apa gitu. Nyari dropshipper dan reseller juga gitu. Nah, ini studi kasus ya. Studi kasus tujuan bio ya. Nah, ini enggak sinkron ya, statusnya self-made ya atau produksi sendiri, tapi bio tidak bionya enggak sinkron dengan name-nya gitu. Nah, ini name-nya umum gitu. Jadi customer biasa aja gitu ya. Nah, bio tidak sinkron dengan SEO karena di sini ini dia hanya mencari customer biasa yang selewat. Tapi kalau misalkan mau mencari supplier gitu ya, dia mau cari dropshipper, mau cari reseller. Nah, ini bisa dicantumkan ya. Ini bisa dicantumkan di sini gitu. Jadi bio dan SEO name ini harus sinkron gitu. Jadi jangan nggak sinkron lah. Jadi kalau tujuannya mau misalkan cari reseller, SEO-nya seperti apa gitu. Kalau mau cari reseller atau dropshipper atau produsen, teman-teman harus cantumkannya seperti apa bio dan SEO-nya gitu. Nah, ini untuk pembahasan masalah SEO dan bio Instagram. Nah, yang terpenting di sini teman-teman kita jelaskan lagi, teman-teman harus tahu rumusnya ya, rumus SEO Instagram ya. Jadi nggak harus mikir lagi ya. Terus SEO hipnotis gitu ya, polanya seperti apa gitu, analisanya seperti apa, terus 2-in-1. Nah, yang penting ini aja nih, SEO hipnotis dengan SEO biasa gitu, dan rumus ya, lalu tujuan. Nah, ini tahapan dasarnya. Nanti ketika mau membuat 2-in-1, terus SEO brand, segala macam ya sesuai judul lah gitu ya. Terus 2-in-1 dengan SEO brand, nah nantinya akan gampang gitu. SEO kombinasi juga harus dikuasai juga biar nggak mikirnya nggak lama, apa ya yang cocok ya untuk niche ini gitu. SEO-nya seperti gimana? Itu nggak bakalan lama, jadi risetnya lama gitu. Kalau misalkan teman-teman udah tahu rumusnya kayak gini, kayak gitu, enak gitu. Jadinya nggak lama lah. Paling hanya beberapa menit aja gitu. Oke. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya tanya duluan boleh? Silakan Pak Halim. Silakan Pak Halim. Ya Pak, jadi saya pertama ini bukan bertanya, saya coba menyimpulkan aja. Untuk meletakkan SEO, itu ada di SEO apapun tadi ya, SEO biasa, SEO hipnotis dan lain sebagainya, itu diletakkan di username, name, dan bio. Iya, betul. Ya, karena di bio juga sudah terindeks oleh Instagram. Oke. Kemudian yang berikutnya, tadi sih ada pertanyaan, tadi kan yang mengasih contoh gitu ya, batik cowok gitu ya, tapi kenapa yang kenanya juga di kemeja, berarti di dalam salah satu username, name, dan bio itu juga ada kemeja cowok berarti ya? Iya, jadi mengandung semua Pak, mengandung semua. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada sepintas ungkapan, kemudian dilanjutkan dengan optimasi akun IG. Itu kira-kira seperti apa ya? Kalau optimasi itu kita jadi apa ya? Secara perinci lah dari SEO-nya, dari bio. Jadi kalau untuk keseluruhan itu optimasinya di tahap-tahap awal gitu ya. Ya nggak terlalu
terperinci lah gitu. Untuk hashtag paling ya yang lumrah-lumrah hashtag tentang hashtag SEO. Kalau misalkan cari username itu kayak gimana, dari hashtag juga bisa gitu, dari apa namanya, untuk membuat bio seperti ini, jadi nggak terlalu terperinci gitu ya. Kalau misalkan kita terperinci dengan satu-satu gitu, dari segi SEO-nya, name, username, dengan bio-nya, jadi harus terperincinya biar optimasinya benar-benar maksimal gitu ya. Berbeda dengan optimasi biasa. Kalau optimasi biasa hanya sekedar dia mengoptimasikan akun Instagramnya yang tadinya personal menjadi bisnis gitu, berjualan di akun Instagram gitu. Paham. Saya gabungkan dengan pelajaran kemarin. Di pelajaran kemarin itu kalau seandainya akunnya baru itu cukup nampilin gambar aja tanpa bla 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 gitu. Iya. Tapi yang paling optimum, yang paling penting, username, name, bio itu harus SEO ya. Iya, kalau harus baru, itu. Harus ya, nggak bisa enggak gitu ya. Iya, wajib. Akun baru ya. Oke. Iya. Pak, kemudian yang berikutnya Pak, kalau brand saya adalah kacang misalkan ya. Kemudian di situ kan sudah dikasih contoh brand kacang. Kalau saya tulisin reseller kacang gitu salah ya. Kemudian tanda ini salah ya. Salah. Kalau misalkan reseller kacang, nah itu memberikan status Bapak itu sebagai reseller gitu. Kalau saya mencari reseller kacang, supplier kacang. Jadi orang-orang yang reseller dan dropshipper mencari distributor kacang nih, supplier kacang juga gitu. Yang kedua, nah ini misalkan Bapak, ya Bapak jual kacang nih ya. Ya, brand saya kacang. Ya, brandnya kacang. Bapak statusnya sebagai reseller. Saya distributor dari brand kacang. Saya mencari reseller dan agen. Nah, berarti tulisnya di sini distributor kacang. Ya. Bukan reseller kacang. Oke. Terus kemudian yang tanda garis itu gimana, Pak? Kalau tanda garis, nah ini misalkan brandnya kacang nih. Kacang ya. Brandnya kacang. Nah, ini di sininya distributor kacang. Nah, jangan kacang lah nama brandnya. Misalkan nama brand saya nih, Fat Club. Nah, ini di sininya kata kuncinya. Distributor batik. Iya, misalkan distributor batik. Nah, itu kata kuncinya gitu. Kalau misalkan Bapak ngejual kacang, distributor kacang gitu. Oke. Dipisahkan dengan garis ini ya. Gitu, biar rapih lah. Ini aku cuma berbicara kombinasi keyword gitu ya. Kalau keyword kan bisa dikombinasikan. Kalau seandainya aku buat gini, distributor, garis member atau agen, kemudian reseller, garis kacang. Iya. Nah, kita di riset dulu, Pak. Nah, ini member apa gitu. Nah, ya tadi masanya resellernya kacang gitu. Nah, kalau misalkan Bapak mau tulis apa namanya? Distributor, terus member, reseller. Nah, ini tulisnya di bio. Oh. Gitu. Iya. Kalau misalkan di username atau name, nah cukup ini aja gitu, nama brand dan distributor kacang. Nah, nantinya nih orang-orang reseller atau dropshipper atau customer biasa akan mencari kacang nih. Kacang juga jadi kebidik. Satu kata juga, kacang. Gitu. Tadi Fat Cloth itu banyak macam-macam gitu ya. Ada kaos, ada baju, ada celana dan lain sebagainya. Meletakkan kaos, baju dan macam-macam itu di bio
atau di username? Jadi bingung aku. Meletakkan semua yang supaya orang kena. Tadi kan ada mapping tuh. Ada mapping cari acara apa, langsung masuknya ke FatCloud itu. Nah, maksudku diletakkan di mana ya? Ya, kalau misalkan username, nah ini Bapak harus kalau misalkan mau pakai semua kata kunci ya. Nah, ini misalkan saya nggak pakai nama brand nih. Misalkan kemeja ya. Kemeja, kaos, batik, cowok. Nah, ini di satu akun, Pak. Akun. Oke. Bapak buat lagi akun yang lain. Celana, baju, kaos, distro misalkan. Orang-orang yang targetnya sedang mencari kaos distro ya. Nah, ini satu akun lagi gitu. Nah, jadi harus membutuhkan banyak akun juga gitu, Pak. Aku pernah lihat di salah satu akun IG itu ada selain keterangan di bio-nya itu ya, ada ad gitu. Dia tujuannya hanya untuk memperkenalkan gudangnya. Oh, Anggaplah itu redirect. Misalkan Bapak nih punya 2 akun ya. 2 akun. Nah, yang satu akun untuk cek ready stock. Kebanyakan begitu, Pak. Nah, yang satu akun untuk promosi. Untuk promosi. Nah, jadi orang-orang yang yang ada di sini, yang di akun promosinya harus melihat ke sini dulu gitu. Kalau misalkan mau pesan gitu. Nah, jadinya nantinya resikonya yang di sini nih, foto-foto akan banyak gitu, Pak. Jadi sampah gitu. Walaupun stoknya habis gitu. Terus ngumpul ya sampai beribu-ribu foto gitu. Jadi nggak dihapus. Kalau saya di sini di sini nih. Kalau ya di FatCloud ini kita ada keterangan all ready stock, sold, delete. Jadi kalau misalkan habis kita hapus gitu. kemarin maaf nih ya Pak ya, kemarin itu kan ada nggak boleh nge-delete. Itu gimana ya Pak? Oh, itu kalau misalkan di akun publik ya Pak. Kalau misalkan akun publik gitu, itu beda lagi. Nah kan kalau ini kita tujuannya yang pertama sold delete ini biar mempercepat orderan Pak, closingan juga gitu. Iya. Iya. Kalau misalkan customer screenshot ini habis, nah ini memperlambat juga gitu. Jadi dikhususkan ada akun utamanya gitu. Paham. Ya Pak. Jadi kemudian pertanyaan yang berikutnya nih Mas, itu kenapa di sini itu menjadi kata kunci ya? Iya karena analisa saya setiap orang yang melihat postingan misalkan begini. Nah ini di sini ada aneka resep kue di sini. Nah di sini ini jadi satu tempat gitu Pak. Jadi untuk orang-orang yang sedang scroll terus kebetulan sedang mencari resep atau suka lah, hobi lah gitu ya, resep-resep masakan. Nah ini tempatnya di sini gitu. Oh, misalnya di sini. Jadi khusus gitu. Jadi khusus. Terus kemudian tadi untuk membuat headline ada bold, itu gimana sih caranya? Kok nggak? Aku belum pernah tahu caranya. Nah ini di Instafont. Oh, pakai itu. Iya, nanti tinggal di copy paste gitu. Ya. Nah, satu kata boleh atau semua kalimat juga boleh. Nanti kan ada variasinya gitu, ada variasi fontnya gitu. Oke. Siap. Udah semua pertanyaannya. Borong Pak.
Pak, boleh nggak? Itu ada map-nya nggak ya? Menarik sekali sih pertemuan hari ini, map dari keseluruhan yang diceritain gitu. Nggak ada sih Pak sebenarnya. Oh, Iya. ya. Ada lagi yang mau tanya nih, mumpung apa namanya? Yang penting sih ya tahu rumusnya aja gitu kalau untuk SEO. Gitu. Rumus terus apa pengertian SEO hipnotis dengan SEO Instagram yang biasa gitu. Kalau udah ngerti atau paham keduanya dengan rumusnya, terus tujuan SEO-nya, insya Allah pasti gampang kesananya bikin kata kunci yang lain gitu. Siap kan. Kan ada yang nanya nih di chat Ya. Dari Mas Robi. Hierarki yang paling kuat atau yang pertama kali didetek Instagram dari yang mana? Username, name, bio, hashtag di bio, hashtag di caption, atau hashtag di komen? Itu tergantung dari customer-nya ya. Itu tergantung dari customer-nya. Kalau misalkan customer-nya carinya di hashtag, ya pasti ke hashtag gitu. Tapi kalau misalkan di kata kunci, kemeja cowok, ya mungkin yang nongol ini gitu. Tergantung dari kita nganalisa. Kalau misalkan dari hashtag, kita harus pakai hashtag gitu. Tapi kalau misalkan calon customer-nya atau calon bayarnya ngetik dengan kata kunci, ya mungkin ininya username dan name-nya gitu. Ya. Oh, jadi itu alasan alasan untuk memasukkan SEO di setiap username, name, dan bio ya. Ya, Iya. semuanya kena gitu ya. Kalau pakai hashtag Iya. ya keluar itu juga, kalau di name juga keluar itu juga. Berarti kesimpulannya mungkin atau bisa jadi kualitas SEO name, username, dan bio yang dipakai itu menentukan traffic di Instagram juga ya pada saat pencarian. Bisa. Iya, kan kalau misalkan dari kata kunci, ini kita pesaingnya nggak banyak. Tapi kalau di hashtag, itu saingannya banyak banget. Gitu. Ya. Nah, itu kita harus pelajari dulu kesalahan. Kalau misalkan username dengan name-nya itu jangan sama. Yang terpenting itu. Jangan sama. Oke. Ini cukup Mas Robi Bang Estu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Mas Robi Hari Putranto. Apa saja yang mendasari pencarian suatu akun muncul di urutan paling atas? Nah, itu dari yang pertama ya. Yang pertama dari segi followers. Nah, untuk membangun brand, kebanyakan orang-orang yang digedein followersnya dulu gitu. Terus dari segi aktivitas kita gitu. Setiap hari ngupload, ngefollow, nge-like, interaksi lah gitu. Nah, itu akan tampil di pencarian Instagram gitu. Nah, seperti ini nih, batik cowok followersnya cuma 6.000, tapi dia sering upload kayak gitu-gitu. Melakukan aktivitas lah setiap hari. Nah, jadi akan tampil di pencarian Instagram gitu. Jadi walaupun teman-teman punya followers puluhan ribu gitu ya, tapi kalau nggak aktif gitu ya, nggak aktif setiap hari, ya nggak bakalan muncul gitu. Tergantung dari aktivitasnya gitu. Nah, itu alasannya. Biar tampil di pencarian Instagram. Ya, keren. Ini dari Mas Khairul Yuzarsif. Wah, peluang nih Gan. Buka dropship buat kita nggak nih untuk produk dewasanya? Produk dewasa yang kemarin dijelasin. Paling ketawa. Punya Master. Siap. Insya Allah itu buka kayaknya nanti kita tanyain dulu ya kalau untuk yang produk itu. Waduh, kalau buat konsumsi ya. Konsumsi nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Itu lumayan kok leads-nya ada aja nge-DM. Ya.
Kalau menurut Aga nih seberapa penting punya akun cloningan gitu? Kan tadi apa namanya akun utamanya itu Fatcloud ya? Iya, Nah, betul. terus Agan kan punya, setahu saya ya punya banyak akun cloningan gitu kan dengan masing-masing SEO. Menurut Agan seberapa penting punya akun cloningan untuk produk untuk akun online shopnya gitu? Nah, yang pertama kalau kita males upload, pastinya akan closing gitu. Dari SEO juga. Karena kita menganalisa membidik yang paling utama itu dari SEO ya, bukan hashtag, walaupun kita tanpa hashtag alhamdulillah closing ada aja gitu. Jadi, ya tanpa upload pun gitu ya, tanpa upload kita alhamdulillah ada aja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga tuh, ini akun Instagram saya yang baru dibuat ya. Nah, ini totalnya ada baru 39 ya. Target saya 100 gitu. Target 100. Yang baru yang baru dibuat yang baru jalan yang lagi dikelola ya, yang udah normal lah jalan itu ada 8. Sisanya udah kejual semua. Nah, ini dibuat baru lagi gitu. Oke. Lanjut ke dari Mas Khairul Izar Srif nih. Tentang Gramsuit sih. Di sini pertanyaannya, kalau akun kita di logout di HP, maksudnya dari aplikasi Instagram ya, Gramsuit-nya tetap jalan atau enggak? Atau harus dalam keadaan login terus ke aplikasi Instagram di HP? Terus berjalan terus. Kalau Gramsuit itu kan yang penting koneksinya aja gitu. Iya, ya. Iya, kalau misalkan di logout dari apps Instagram, terus di Gramsuit-nya login, di setting follow-nya gitu, misalkan setting follow, ya tetap berjalan gitu. Nah, ini kan tadi yang pertanyaan seberapa penting punya banyak akun Instagram ya. Nah, itu yang pertama, kalau followers udah banyak bisa dijual gitu kan. Nah, Jual itu yang beli pertama. akun ya kan? Yoi, benar. Terus yang kedua followers yang di akun-akun cloningan kita sudah terfilter ke akun utama kita gitu. Jadi kita ngejual juga nggak rugi. Ya. Jadi apa namanya akun cloningan selain buat promosi secara manual, bisa juga nanti kalau memang udah banyak followernya dijual gitu ya, dan nggak follower pun udah pasti kena traffic ke akun utama berarti ya. Iya, karena apa di sini? Nah, ini untuk cek ready stock di IG Fatcloud gitu ya. Ini untuk yang pertama nih di bio. Nah, ini ada di pembahasan yang modul berikutnya lah gitu. Nah, terus nanti di ininya nih, di caption, tidak menjual produk lain selain di Instagram Fatcloud. Nah, ini udah tersaring semua gitu. Jadi kita kalau misalkan ngejual akun cloningan, nggak rugi-rugi amat gitu. Followers udah dapet, langganan udah dapet, reseller udah dapet, dropshipper udah dapet, ngejual akun iya gitu. Iya. Itu banyak lah keuntungan. Nanti diajarin buat itu nggak kan? Apa namanya? Akun-akun cloningan praktek gitu. Wah, yoi dong. Harus ya, itu PR wajib. Pokoknya store PR gitu. Berarti teman-teman udah bisa mulai sekarang nih disiapin akun-akun kosongnya gitu, akun-akun kosongnya. Nanti buat akun induknya, buat akun cloningannya gitu. Jadi plus dioptimasi yang tadi diajarin dari SEO, semua SEO brand, SEO 2-in-1, SEO 3-in-1 dan lain sebagainya. Jadi ya biar bukan hanya sekedar teori ya, bisa langsung praktek gitu. Praktek tuh bisa langsung digunakan juga kayak gitu. Jadi mulai disiapkan entah itu mau beli akun kosongan atau mau bikin sendiri ya nggak masalah.
Iya, nggak apa-apa. Nah, ini kan tujuannya juga kalau misalkan sekarang kita bikin akun cloningan banyak nih. Kalau saya membuat akun cloningan ini banyak ini, saya targetnya apa? Bulan Ramadan. Ini Kenapa tuh kita kan? udah, itu kalau bulan Ramadan udah kayak pasar. Apanya akunnya? Bukan, Oh, chattingannya? gitu kan, iya. Yang satu orang kadang belinya 12, pokoknya nggak ada yang 3 ke bawah lah gitu. Ya, ya. Udah kayak beli kacang lah. Jadi udah mulai nyari traffic mulai dari sekarang ya. Nah, persiapan gitu. Siapkan dari traffic mulai dari sekarang. Ya, itu ada kendala nggak sih kan ngurus 100 akun cloningan gitu? Yang penting kita tahu polanya aja, pola pakai hashtag, pola upload di jam-jamnya gitu. Terus pola pakai captionnya gitu. Yang penting tahu polanya aja. Gitu. Itu semua yang 100 akun itu di-maintain di Gramshoot aja semua bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Terus kemudian ada referensi nggak jual beli akun kosongan? Kalau Yang kosongan, iya ada. Kalau kosongan ada. Kita udah udah ngejual berapa ya? 12.000 akun kosongan. Oh, belinya di sini aja juga ya? Ya boleh, bisa. Atau mau bikin juga Bapak nggak apa-apa gitu. Bikin itu kan katanya harus ada HP gitu, harus ada nomor kartu. Ya agak kesal juga. Kadang kan kita tahu, pokoknya banyak lah kendalanya dari segi IP, dari segi macem-macem lah. Terus Iya, di betul. banned apa enggaknya gitu. Terus cara ngalamnya kayak gimana, kayak anak kecil gitu, harus dibelai gitu. Dimanja. Harga berapa? 100? Kalau saya ngejual itu paketan 200.000 itu untuk 25 akun. Nah, itu ada garansinya. Garansinya kalau misalkan satu akun di-banned gitu ya, di-ban oleh Instagram, dinonaktifkan, nah itu kita ganti gitu. Itu sudah plus email ya. Sudah plus email, sudah plus nomor handphone juga. Jadi nomor handphone bisa dikirim ke rumah Bapak gitu untuk verifikasi. Nah, untuk verifikasinya Bapak harus menyediakan handphone jadul aja. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan akun A verifikasi, ya tinggal aktifin aja kartunya gitu. Oh, jadi 200 itu dengan kartu sekalian langsung? Iya, betul. Dengan kartu dan email utamanya gitu, dengan passwordnya semua. Ini nih kalau seandainya password dan ininya anggaplah aku sudah maintain gitu ya, bagus-bagus, terus diambil gitu lagi sama, maaf nih mas, jelek-jelekan aja sih. Kan Nggak aku bakalan, punya dong. nggak bakalan Pak. Malahan Ya. malahan ada yang beli 300 akun, 200 akun, sampai 3 juta, 4 juta. Dia punya tim, beli akunnya di sini terus gitu. Oke, aman ya? Aman. Itu sudah dengan itu ya harganya itu ya, berarti ya? Iya betul Pak. Dari Mas Robi Pangestu tuh kan, Apa tuh? berapa akun untuk PR-nya nanti gitu. Ya, mungkin Mas Robi udah mau nyicil dari sekarang kan, emang bagusnya sih nyicil dari sekarang gitu. Jadi nanti pada saat udah ditagih PR, semuanya udah tinggal koreksi aja. Gitu. Nah, nanti kan ada PR dari segi SEO dulu ya Bang Nurdin ya. Ya. Ada dari segi SEO. Nah, untuk akun ini SEO-nya misalkan, saya pakai ini nih, SEO hipnotis sama SEO Instagram biasa. Nah, ini untuk satu akun lagi. Nah, itu bisa juga untuk banyak akun gitu ya. Nah, kalau misalkan mau contohnya aja, nah itu kan harus butuh berapa lama ya? Untuk mengganti username dengan name itu 14 hari. Ya, jadi lama lah. Iya, jadi lama. Jadi kalau untuk saran saya sesuai PR-nya aja dulu. Misalkan pelajaran SEO ini ada
ya, 6 apa namanya? 6 judul. Nah, itu untuk contoh lah semua akun gitu. 6 akun Instagram aja dulu gitu. Berarti 6 akun ya kan? Sesuai dengan apa tadi tugas SEO-nya, penjelasan teori SEO-nya ada 6 materi, berarti untuk PR 6 akun akunnya sekarang ini untuk 6 akun aja dulu gitu ya. 6 akun aja dulu. Nah, nanti kan kalau udah tahu polanya semua, kan bisa cloning banyak dah tuh. Asik. Nah, ini misalkan nih, kita kasih tahu lagi. Nah, misalkan ini pakai SEO hipnotis nih, misalkan nih satu akun. Nah, ini saya buatnya banyak akun nih. Misalkan 50 akun. Nah, ini untuk SEO hipnotisnya aja gitu. SEO hipnotis dan SEO Instagram biasa. Nah, nanti ada lagi 2 pakai 2-in-1, misalkan 2-in-1. 2-in-1 kita nyediain 20 akun gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Kalau saya polanya seperti ini. Jadi nanti nih, enaknya nanti kalau misalkan udah Ramadan ya, kalau misalkan kita jual fashion, nah itu nanti ada strateginya lagi untuk di bulan Ramadan gitu. Ya. Insya Allah lah pasti dikasih tahu untuk apa namanya Ramadan. Setidaknya kalau ya terus kan? Iya, kalau misalkan di bulan Ramadan udah tinggal war aja udah gitu. War. Ya. Setidaknya udah ada, kalau misal ngerjain PR untuk 6 akun itu kan setiap SEO ada, nanti cuma kalau misalnya cloningan cuma tinggal ngikutin yang sudah dikoreksi ya. Iya, betul. Patokannya di akun yang utamanya aja gitu, di koreksi akun yang ya. Iya, di setiap materi gitu. Betul. Ada dari Mas Doni Prasojo. Untuk postingan akun cloningan, itu setiap jadwal, postingan, dan hashtagnya bagaimana caranya? Apakah disamakan? Atau bagaimana pengaturannya, kan? Nah, kalau misalkan untuk hashtag sama, misalkan kita punya mau upload di 5 akun ya. Upload di 5 akun. 5 akun dengan satu foto sama nih, ya. Nah, ini ya satu postingan lah gitu ya. Kontennya sama. Nah, ini kalau kita pakai G-Suite, nah itu ada jeda waktunya gitu. Ada jeda waktu postingannya. Jadi setiap akun yang posting misalkan jam 12. Nah, itu di akun yang kedua postingan akan terposting di jam 12 lewat 1 menit gitu. Jadi jedanya antara 60 detik kalau nggak salah. 60 detik, antara 50 sampai 60 detik. Nah, itu bisa di luar rawan banned lah, nggak bakalan kena shadow ban lah gitu. Walaupun hashtagnya sama gitu. Yang penting 5 akun dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan kita punya 20 akun Instagram, nah tinggal waktunya aja di manage gitu. Jadi jangan sama semua. Kalau bisa misalkan punya 20 akun Instagram, 5 akun hashtagnya ini sama grup hashtagnya. Di 5 akun beda lagi. Nah itu nggak bakalan kena. Walaupun kontennya sama gitu. Ya. Berarti Nah, itu nanti dibedakan ya? Iya, itu nanti ada di koki hashtag. Oh, di koki hashtag. Ya. Ada lagi? Pak Halim? Mengenai caption, itu di caption itu tadi kan ada komponen SEO, ada username, name, bio, dan bio. Menurut saya, apakah komponen keyword yang SEO yang berbasiskan SEO itu diletakkan di caption bagus juga atau gimana? Bagus juga, Pak.
karena udah terindeks juga gitu oleh Instagram gitu. Nah, misalkan kan ini ada nih, apa namanya ya, kalau nggak salah, nah ini misalkan Bapak mau tulis di sini nih, kemeja dulu gitu, kemeja cowok. Nah, itu bisa juga Pak terindeks oleh Instagram gitu. Tapi kalau saran saya jangan lewat dari 2 paragraf. Gitu. Ini misalkan paragraf 1, nah ini paragraf kedua, jangan taruh di bawah. Gitu. Paragraf pertama gitu ya. Iya, di paragraf pertama. Nah, ini di headline lah gitu, di headline. Gitu. Yang berikutnya, jagonya Fat Cloud itu, kalau cari kemeja kena, cari apa kena. Itu apakah karena pertama SEO, kedua follow, ketiga activity, dan di caption atau gimana itu? Sehingga pakai, kalau aku cari di situ, dia masih selalu di atas. Nah, itu karena ini materi favorit saya ya Pak ya, tentang SEO, jadi saya menduluin yang paling utama itu SEO gitu. Kuncinya SEO ya, Fat Cloud itu Iya. tadi ada di atas itu kuncinya SEO. Iya, kuncinya SEO semua pokoknya. Nah, ini ada, misalkan kita mau cari gudang flanel ya, gudang kemeja flanel. Nah, ini ada. Tapi bukan Fat Cloud tapi kan ya. Oh, ada itunya, ad-nya. Iya. Nah, ini juga kan lumayan nih followers 12K. Ya kan? Kita bisa jual. Kalau misalkan udah bosen gitu. Akunnya bisa dijual. Terus yang ini followersnya dan following udah pindah ke akun utama. Gitu. Jadi udah ke filter semua. Gitu. Oke. Gila. Yuk, lanjut. Udah cukup. Cukup ya? Waktu masih 21.37. Mungkin berapa menit lagi kan? Berapa menit lagi boleh sampai jam 10 lah. Apa-apa. 10 pas? Oke. Ya. Ayo, mungkin biar nanti pas prakteknya minim koreksian kan, berarti kan udah paham gitu. Itu prakteknya kapan ya? Prakteknya setelah ini aja, tips dan trik. Hari keempat. Kalau besok tentang hashtag. Oke, hashtag. Nanti sama Bang Nurdin dibantu untuk PR-nya. Maaf nih ya, karena masalah waktu, itu kalau order di yang 25 tadi, itu lewatnya mana? Lewat Telegram atau apa? Yang akun Instagram kosongan? Oh, itu bisa nanti ada webnya Pak, nanti bisa order di situ. Nanti kita kasih tahu. Tolong webnya dong, Bos. Siap. Ini lagi ada kendala soalnya di webnya. Oke. Terus gimana itu? Enggak, maksudnya aku harus ngejar target itu, apa namanya? Ngejar target hari keempat. Nah, di Telegram atau gimana ya ordernya? Di Telegram juga bisa nanti. Di Telegram aja ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan tentang SEO nih. Menarik ini SEO sebenarnya. Sangat menarik sih, luar biasa. Baru paham sih. Secara prinsip sih mirip-mirip dengan di web. Jadi di web itu iya. pengaturan SEO-nya mirip. Tapi saya belum kebayang kalau ada username, name, dan bio ini nggak kebayang. Saya selalu berbicara caption gitu loh. Bermain di caption. Ternyata yang paling penting ya itu 3 poin utama ya yang di atas. Iya. Soalnya paling utama itu yang dilihat, yang terindeks.
Udah punya berapa akun, Pak? Ya, nggak termaintain dengan bagus. Berapanya nanti ini harus tertata rapi. Ya, harus ini Pak, di konsep juga gitu, jadi enak nantinya. Ya, jujur nggak terkonsep dengan bagus. Karena ya nggak ngerti konsepnya nggak ngerti sama sekali. Baru kali ini benar-benar terbuka gitu loh. Nah, ini nanti kalau misalkan mau pakai akun cloningan, di bio cuman cantumkan hanya akun promosi aja juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya? Ya, ini misalkan memberitahukan akun ini hanya untuk promosi gitu. Nah, ini saya cantumkan hanya akun promosi, cek stok ready, untuk cek ready stoknya di Instagram ini. Gitu. Oke. Ya. Ada yang nanya tuh kan, PPT-nya nanti boleh dibagikan di grup Telegram? Di member aja nanti di member area. Member area. Oke, member area. Iya. Terus dari Mas Robi Pangestu, caption di bagian awal bisa dioptimasi SEO juga ya? Atau hanya hashtag di caption saja yang terindeks? Bisa, cuman di awal ya, jangan jangan lewat dari 2 paragraf gitu. Iya, misalkan satu paragraf headline, ada berapa kalimat, nah di paragraf kedua, nah itu misalkan kemeja cowok atau kemeja apalah gitu, tentang produknya gitu. Nah itu ke indeks gitu. Berarti harus banyak kosakata juga ya kan? Iya, tentang produknya gitu. Ya, produknya kemeja, misalkan flanel apa gitu, terus misalkan bahan apa ditulis gitu. Ya. Iya betul. Ada apa ya? Ada katanya lah gitu. Ada katanya. Memang bagusnya di list aja kemeja itu biasanya kalau untuk pencarian kata-kata yang di IG itu biasanya kemeja di list apa nih yang berhubungan dengan kemeja yang banyak orang cari. Gitu. Misalkan warna kah atau bahan atau corak gitu. Iya, itu panjang, pendek. Gitu. Ya gitu. Pendek, panjang, benar-benar. Meja polos. Nah itu kan banyak orang-orang kerja yang cari kemeja polos gitu. Itu ditulisnya di name. Kalau username beda lagi gitu, pakai SEO hipnotis gitu. Iya, SEO hipnotis. Keren. Ada lagi? Atau udah mulai ngebul? Atau udah nggak sabaran buat praktek? Iya. Ya tadi aja sarannya dari sesuai dengan anjuran Gan Yusuf, kalau untuk akun-akun baru yang mau dioptimasikan SEO-nya disarankan untuk pemilihan name dan username-nya hati-hati karena untuk pengguna merubah username dan name itu hanya bisa diganti 14 hari sekali. Iya, 14 hari betul. Saya tadi nggak boleh lagi dah. Saya coba. Ya. Gila. Jadi itu Pak Halim mungkin langsung nanti tunggu 14 hari lagi Pak Halim. Iya. Jadi makanya kalau di saran dari Gan Yusuf tadi kan coba aja sebelum beli akunnya di list dulu apa nih kira-kira nama dan username yang bagus nih, di list aja dulu. Ya, betul. Terus dicocokkan dengan SEO yang ada. Oh, ini udah masuk nih. Oh, ini belum. Bagusnya ganti apa ya biar SEO-nya masuk gitu. Gitu. Nah, nanti kalau memang udah pas satu akun cari lagi buat nama akun yang lain gitu. Nah, setelah itu udah fix baru bisa digunakan. Jadi biar nggak nyayangin kesempatan sekali lah karena harus nunggu 14 hari gitu kan 2 minggu lumayan lah. Ya lumayan lah. Kebodohan saya, bisa menikmati kebodohan saya gitu. Buat pelajaran, Pak. Iya. Nanti kan lebih hati-hati. Ini ada Mas Hoir Izarsif udah langsung praktek nih benerin bio acak-acakan. Keren. Dia
Udah master dia. Oh, udah master. Mas Robi Pangestu, mesti 14 hari dan belum banyak follower juga ya? Iya, betul. Kalau yang itu tadi akun tadi itu langsung di Gramshoot gitu nggak masalah ya. Yang baru-baru itu terus setelah di username, name, bio ditata rapi, kemudian langsung di Gramshoot sesuai target. Nggak apa-apa, Pak. Asal kita edukasi aja gitu. Iya, Edukasi. kan udah ada Iya, gambar-gambar nggak ada kan? iya. Kemarin itu edukasi settingan follow-nya lah gitu. Ya. Minggu sekali. Iya. Gitu. Ya. Bisa. Sedap juga ya. Sedap juga ya. Sedap. Ya kalau Gramshoot jangan terlalu over aja Pak. Mungkin kalau untuk akun-akun baru yang nanti 10 hari minimal atau 14 hari minimal, ya follow 1 nggak apa-apa lah. Iya. Toh kita bisa nyari traffic dari nanti itu diajarin Dan Yusuf tentang hashtag, copy hashtag. Gitu. Jadi kita nyari traffic lah, sambil nyari traffic. Yang sesuai dengan yang kemarin dikasih tahu Dan Yusuf, follower dikit banyak itu tetap nggak ngejamin sales juga gitu. Jadi selama trafficnya jalan, itu bisa juga mendatengin penjualan dari akun Instagram. Nah, terus yang terpenting kalau punya akun Instagram baru gitu ya, yang penting yang pertama itu upload, walaupun sehari sekali. Biar terlihat aktivitas lah. Karena sudah dipraktek oleh tim-tim juga ya, tim kami juga, walaupun nge-follow gitu setiap hari gitu, tapi nggak ngupload, pasti kena verifikasi gitu. By the Jadi way, upload penting lah. Yang diupload itu kalau seandainya contoh nih ada 25 akun ya. Kemudian saya pakai G-Shoot itu 5 akun gambar sama, satu gambar. Iya. Akun satu gambar, 5 akun satu gambar. Itu bisa nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Satu gambar mirip gitu maksudnya. Iya, yang penting kalau akun yang baru itu polosan aja kayak kemarin. Ya, polosan tanpa apapun, pokoknya satu gambar aja. Satu gambar, satu hari. Username, name, bio harus valid. Iya, betul. Nah, itu ujung tombaknya di situ. Pak Halim udah mulai ini nih. Nyambung. Nggak mau rugi. Tenang, Pak. Nanti dibimbing terus sama Gan Yusuf lah. Ini ada Mas Khair Yuzarsif. Kalau kita siapin 100 foto, 1 hari 1 foto. Yusuf bisa jalanin, Mas? Bisa kok. Bisa. Yang penting kita atur jadwal postingannya aja gitu. Jangan 100 akun di satu waktu gitu. Misalkan 5 akun jam 12, 5 akun lagi jam 12.30, 5 akun lagi jam 12 sekian gitu. Ya. Walaupun di G-Shoot sebenarnya ada delay per akun itu upload 45 menit. Cuman baiknya memang diatur manual 5 akun dengan posting yang sama, jeda sekitar 10 menitan ya. Iya. Jadi harus hati-hati juga gitu. Jadi pokoknya Instagram sekarang itu nggak seperti dulu lah gitu. Kalau dulu kan bikin akun Instagram baru upload 100 foto nggak bakalan kena verifikasi gitu. Kalau sekarang dua foto aja minta verifikasi gitu. Terus besoknya lagi ngupload minta verifikasi. Nah itu kalau minta verifikasi gitu kita jangan kaget gitu. Karena kalau akun baru itu maksimalnya sampai 7 kali. Permintaan verifikasinya di mana itu ya nanti ya? Pada waktu upload ya? Dia waktu upload terus ngebuka, jadi postingan nggak keluar, Pak. Postingan nggak keluar, terus kita login ke apps Instagramnya untuk akun tersebut. Nah itu
pasti ada notifikasi ini adalah saya, ini bukan saya gitu. Terus ada juga, ya itu yang pertama, yang kedua verifikasi via email, terus dengan verifikasi via nomor handphone gitu. Mas Yusuf tinggalnya di mana, Mas? Saya di Bogor, Pak. Jauh ya. Pak Halim di mana, Pak Halim? Surabaya. Maksudku kartunya itu loh ya, bingung juga ya. Aku besok pagi-pagi tak order aja deh, mungkin bisa langsung kirim ya kartunya ya. Bisa, Pak, bisa. Kalau misalkan Bapak mau beli kartu juga di marketplace juga banyak kok. Cuman kalau sekarang ini ya, Kak, kalau sekarang ini saya beli kartunya inden karena ya karena situasi kayak gini gitu. Corona ini. Loh, enggak, maksudku gini kan, kalau aku mau beli itu target hari yang keempat tadi, 25 dengan kartu. Itu pengirimannya kapan ya? Pengirimannya bisa besok kok, bisa besok. Bisa ya? Enggak. Aku order bisa ya? Ya. Insya Allah aman kok, udah aman lah, udah edukasi lah. Karena kan udah sering upload. Oke, sip. Ya mungkin bisa sambil nunggu Pak Halim bisa coret-coret di kertas dulu, username yang bagus gitu. Ya, persiapan. Sesuai SEO gitu. Sampai nanti pas akun udah datang, udah tinggal ganti nama aja. Iya, soalnya udah pengalaman 14 hari. Ada dari Mas Robi Haripur Putranto, rekomendasi provider yang masa aktifnya panjang, Mas Gan? Tergantung sih, macam-macam ya. Kalau ini sih sebenarnya ada di expert ya. Itu tentang kartu, tentang akun, pokoknya khusus semuanya banyak banget gitu ya. Dari tentang membuat akun Instagram. Nah, itu yang penting mah tergantung lokasinya juga bisa gitu ya. Ada yang nasional, ada yang khusus gitu. Khusus untuk wilayah. Nah, itu dari pemilihan kartu gitu. Nah, kan setiap orang yang orang yang ngejual kartu itu, kita kan nggak tahu ini nasional apa enggak gitu kan. Tuh kata Pak Apip ngejawab, tri katanya. Ya, tri. Biasanya memang wilayah masing-masing sih. Ya, betul. Tri itu berapaan ya? Tri marketplace Pak, coba Pak. Soalnya variasi sih. Variasi, benar. Terus dicoba nyarinya itu provider di daerah Bapak itu sinyalnya bagusnya apa gitu. Iya, tergantung dari wilayah masing-masing. Betul. Biasanya kan kalau misalkan ada juga yang pakai M3, misalkan di saya M3 bagus, di Bapak jelek gitu. Usahain yang sinyalnya bagus aja biar nanti kalau misalkan ada verifikasi bisa langsung keterima sama nomor, bisa langsung eksekusi gitu. Iya, betul. Belum nanti ngelobinya gitu. Iya. Ngelobi apa kan? Iya kan, nggak langsung beli. Kalau saya nggak langsung beli. Kita sampai 30 pedagang saya lobby. Karena dari pemilihan kartu gitu. Iya. Jadi udah tinggal pakai ya kan, tanpa harus verifikasi kartu keluarga ya? Iya, betul. Yang harus diperhatiin itu sih, pokoknya kalau misalnya itu yang pertama, itu yang pertama. Yang selanjutnya banyak. Iya, ya maksudnya yang umumnya itulah ya. Yang umumnya itulah gitu. Jadi untuk sebelum ngebeli kartu juga ditanyain aja sama penjualnya. Udah bisa nerima notifikasi verifikasi dari pembuatan akun Instagram atau dari online shop lain sebagainya kok belum gitu. Kalau memang udah dan jangka waktunya panjang ya boleh dipakai gitu. Dibeli lah, boleh dibeli. Iya, kadang ada yang bekas, ada yang fresh, gitu ya, banyak. Betul. Mahal juga ya. Lebih aja lah langsung jadi lebih murah. Ya, ada lah stok dan Yusuf sama tim itu ada berapa akun kan?
baru dikit ini karena masih inden kartunya. Itu kartu yang bagus gitu. Dari ini nasional, dari sinyal oke gitu. Terus dari apa namanya? fresh apa bekas apa enggaknya itu saya lagi nungguin yang itu. Kalau yang pelanggan-pelanggan yang lain, penjual-penjual yang lain lagi pada off gitu. Kartu bekas juga masalah jadinya ya? Ada yang bekas juga Pak gitu. Kan di marketplace itu ada yang bekas. Ya, jadi masalah jadinya. Ojek online gitu. Nah, kalau seandainya bekas itu jadi masalah? Bisa juga Pak. Nantinya kalau yang bekas itu jadi apa ya? Intinya sinyalnya langsung hilang. Ketika verifikasi kedua. Takutnya juga udah pernah dipakai, Pak. Takutnya juga udah pernah dipakai buat pembuatan akun Instagram sama orang lain gitu. Iya. Jadi baiknya buat jaga-jaga yang baru aja. Ya. Oke. Ya, tinggal jam 10 kurang 4 menit. Sebelumnya saya minta maaf. Di sini ngegantiin sementara Kang Saiful karena lagi ada urusan ngedadak. Jadi mungkin yang biasanya kemarin Kang Saiful yang nemenin Gan Yusuf gitu untuk mandu e-course ini, jadi hari malam ini ngedadak saya. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit ngebantu lah. Ya, silakan dilanjut Kang Yusuf, 3 menit lagi atau sekalian penutupan nggak apa-apa. Oke. Oh ini satu lagi nih kalau boleh nih. Apa tuh? Nanti kalau order akun langsung order PM ke Mas Yusuf ya. Gitu. Oke, boleh terus dari Mas Robi Hari Putranto, 1 nomor boleh 2 akun Mas, biar irit. Boleh kok, boleh. Boleh ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Tapi kalau saran saya sih mendingan 1 akun, 1 nomor, 1 email gitu. Dan email pun harus yang bukan generate ya. Benar-benar harus manual kita bikin gitu. Karena beda kalau yang generate. Kalau misalkan nantinya verifikasi itu langsung angus akunnya. Karena nginduk emailnya itu nginduk ke akun ke email utamanya gitu. Itu langsung dihapus sama pihak Instagram kalau misalkan email generate itu. Galak ya? Email. Galak banget. Lebih galak dari mertua. Ya. Ketawa malu. Ya, lanjut Gan. Mungkin mau ditutup sama Gan Yusuf. Tinggal 2 menit lagi. Tutup aja Bang Nurdin lah. Waduh. Ya, nggak apa-apa boleh. Ya, insya Allah untuk materi malam ini, SEO itu alhamdulillah bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan bisa langsung dimanfaatin sama teman-teman sekalian, karena tujuan dari course ini kan berbagi dan harapan bisa juga membantu solusi masalah teman-teman yang selama ini dialamin. Mudah-mudahan rezekinya pun makin lancar dengan trik dan teknik yang sudah diberikan gitu. Amin. Besok materi apa ya kan? Besok koki hashtag ya. Wah, koki hashtag nih. Ini yang banyak dipakai orang dan ditunggu orang, karena untuk ngeracik hashtag sendiri itu nggak sembarangan. Gitu. Jadi untuk gimana nih caranya biar insight dan impresi naik walaupun dengan sekali upload gitu. Dan itu sempat dialami juga sama saya pribadi, akun mati suri 3 bulan nggak pernah upload, pakai hashtag minta racikan Gan Yusuf, saya upload, impresi langsung naik 10.000 gitu. Alhamdulillah lah. Jadi besok materi yang menarik lah. Maksudnya ini kan semua
saling berhubungan ya, SEO, kemudian hashtag dan lain sebagainya, nanti materi-materi saling berhubungan. Diharapkan mudah-mudahan besok kita diberikan kesehatan, bisa kumpul lagi, bareng lagi, belajar bareng lagi, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu aja. Ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya, Bapak-Bapak. Ya. Ini Terima kasih, Mas. punya Kang Saiful, Ya. siapa yang matiin? Nggak tahu. Tadi matiin sama dia. Iya dah. Ya, izin pamit ya. Gan, semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam.